Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati. Pada tutorial kali ini saya akan melanjutkan masih tentang kelas poin, yaitu di bagian ketiga. Saya sudah ada di PowerPoint. Kita klik ingin kelas poinnya untuk menampilkan tab-tab atau ribbon yang ada di kelas poin ya. Kita klik. Seperti ini. Pada pertemuan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita menggunakan whiteboard, menggunakan polling ya, kemudian kuis tipe multiple choice dan word cloud. Jadi untuk menggunakan whiteboard background, sini bisa kita klik whiteboard backgroundnya. Ini whiteboard yang sudah tersedia, ini bisa kita tambahkan dan bisa kita hapus yang ada ini ya, sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita ingin menambahkan, ini ada 3 yang masih kosong, kalau kita ingin menambahkan, kita klik yang titik 3 ini, kemudian kita pilih yang use an image. Ini kita pilih yang use an image. Maka dia akan kita letakkan di mana background yang sudah kita unduh. Jadi kita bisa mencari backgroundnya dari internet, kemudian kita simpan ya. Sini. Misalkan ini background tentang kimia ya. Misalkan background yang bentuknya seperti ini, tinggal diklik aja, kemudian kita pilih buka. Nah, ini bisa kita ganti di sini namanya background apa gitu ya. Misalkan background kimia. Dan misalkan lagi saya akan menambahkan background yang berbentuk sumbu koordinat kartesius, biasanya untuk pelajaran matematika. Ini bisa kita klik lagi, kemudian kita pilih use an image. Ini background matematikanya yang kita buka. Nah, ini berupa koordinat kartesius ya. Saya kasih nama ini. Misalkan saya tambahkan lagi untuk background yang berbentuk untuk seni ya, notasi musik misalkan ya, tangga nada. Nah, ini kita klik use an image-nya. Kita sudah siapkan sebelumnya ya, kita unduh dari internet, tinggal kita buka. Kan ini background musik ya. Nah. Misalkan kita background hitam ini tidak kita mau pakai gitu ya, kita mau ganti background yang lain. Berarti tinggal kita klik sini, kita pilih remove. Nah, kita klik remove, maka dia akan terhapus. Tinggal kita ganti, misalkan kita mau ganti background yang bentuknya seperti di papan tulis di kelas. Nah, tinggal kita pilih aja, ya sudah kita siapkan ya. Nah, ini misalkan background Bapak kelas seperti ini. Oke. Untuk menggunakannya nanti saat kita slideshow baru kita bisa menggunakan papan-papan ini. Jelas kita sudah menyiapkannya di whiteboard ini ya. Jadi ada 6 papan tulis yang bisa kita ganti-ganti. Saat kita slideshow kita akan menggunakan yang mana. Saya akan mencontohkannya. Misalkan kita slideshow seperti ini. Saya klik slideshow. Nah, kemudian kita tunggu ini kode kelasnya ya, kode kelas dari kelas poinnya. Tunggu dulu. Nah, ini kita bisa melihat di sini yang dari bagian kiri bawah ini ada lambang C. Ini kalau kita klik, ini adalah view class detail. Coba kita klik. Nah, ini menunjukkan ada 6 partisipan yang telah bergabung. Jadi, bagaimana cara dia bergabung? Tentu saja kita menyampaikan kode kelas kita ini ya kepada peserta didik kita. Kode kelasnya, kalau misalnya kita ingin mengganti kode kelasnya, tinggal kita klik yang ini, new class kode. Nanti akan kode kelasnya akan berganti. Kemudian kita bisa memulai. Misalkan kita mungkin berganti dengan materi yang sama, tapi kelasnya berbeda. Misalkan yang pertama kelas IPA 1, kemudian kita lanjut ke kelas IPA 2. Nah, saat di IPA 2 kita ganti new kelas kodenya. Jadi nanti khusus siswa-siswa yang kelas IPA 2 yang bergabung. Ini jumlah partisipannya yang bergabung ya. Kemudian di sini ada yang gambarnya whiteboard.
Misalnya kita pilih background yang kimia. Menggunakan ini ya, warna-warna yang ada ini ya. Jadi kalau kita punya pen tablet, bisa kita gunakan ya. Saya pen tablet saya belum saya siapkan. Bisa misalkan mencoret menggunakan stabilo ini aja ya. Nah, misalkan saya mengetikkan tulisan ini dengan mouse ya. Misalkan partikel. Ini dengan mouse saya ketikkan seperti ini. Contohnya saja ya. Nanti kalau rekan-rekan punya pen tablet itu lebih bagus lagi. Nah, misalkan sudah seperti ini, tinggal kita akhiri tayangannya ya. Nah, ini tinggal kita klik yang ini, pertahankan. Nah, maka otomatis akan masuk ke menambah di slide kita. Saya contohkan lagi, misalkan yang untuk menggunakan ini ya, matematika, background matematika tadi. Misalkan kita slideshow lagi. Nah, kita pilih lagi yang ini backgroundnya, background yang matematika. Misalkan saya menggunakan ini. Misalkan di sini titik, saya titikin di sini koordinatnya. Ini adalah A ya, misalkan ini A. Kalau kita mau hapus, gunakan penghapusnya ini ya. Nah, misalkan titik-titik yang ada ini, saya minta siswa menentukan koordinatnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Atau hubungkan dari titik-titik yang ada ini titik A misalkan. Yang ini titik B. Titik C. Nah, titik D-nya misalkan di sini tadi ya. Nah, dari titik-titik yang ada ini, saya minta siswa menghubungkannya nanti ya menjadi suatu bangun datar. Nah, kalau sudah selesai, tinggal kita akhiri tayangan, kita klik yang pertahankan. Maka akan menambah di slide kita ini secara otomatis. Bagaimana kita menggunakan whiteboard tadi ya. Jadi kita bisa setelah kita menggantinya, kemudian kita menggunakannya saat slideshow. Oke. Selanjutnya untuk polling. Nah, saya akan berbagi tentang polling. Nah, untuk polling, ini juga saat kita slideshow, kita sudah bisa otomatis langsung menjalankan tab untuk bagian polling. Ya, polling ini mungkin kita bisa memberikan beberapa pertanyaan. Saya sudah menyiapkan seperti ini. Misalkan ya, pertanyaan yang pertama, media yang digunakan saat pembelajaran online. Ini ABCD-nya. Kemudian polling yang kedua, saya memberikan pertanyaan ini. Bahan kimia itu berbahaya. Nah, ini apakah sangat setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Baik, sekarang kita ke slideshow untuk mempraktekkan tentang polling ya. Kita slideshow. Nah, di sini tadi sudah ya, ini pen-pennya, penghapusnya, ini tadi whiteboardnya. Nah, sekarang ini ada quick poll. Nah, yang gambar seperti ini bisa kita klik kalau kita ingin melaksanakan polling ya. Kita klik dulu di bagian pertanyaannya ya. Kita lanjutkan. Misalkan ini pertanyaannya yang pertama ya, yang kita akan polling. Di sini sudah ada 6 yang bergabung, 6 siswa. Tinggal kita klik yang ininya, quick poll. Quick poll ini yang nomor 3 dari kanan ini. Ada 4 pilihan yang akan saya tanyakan. Kita klik yang di bagian quick poll-nya. Kita pilih yang 4 ini ya. Di sini terlihat sudah ada menjawab 6 ya, 6 peserta yang menjawab.
Ini yang untuk A ada 1, B-nya 3, ini C1, yang jawab D 1 orang. Kalau kita ingin mengakhiri, kita klik yang close submission ini. A slide. Selanjutnya kita lanjutkan ke polling yang kedua, bahan kimia itu berbahaya. Kita klik pollingnya. Feedbacknya itu misalkan sangat setuju, netral ya, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berarti kita memilih yang 5 ini ya, 5 level ini. Kalau yang untuk di bawah ini yang kita sudah menentukan ada ABCDE-nya. Bisa dilihat nanti responnya apakah strongly agree, netral, disagree, atau strongly disagree. Kita tunggu jawaban dari ke-6 peserta. Sini sudah kita lihat sudah ada 6 peserta, semua sudah menjawab ya. Tinggal ini presentasinya strongly agree 17%, agree 67%, disagree-nya 17%, 1 orang yang menjawab. Kita akhiri, kita klik yang close submission-nya ini, kemudian kita insert reset as slide. Oke, sekarang kita kembali, karena saya menyediakan hanya 2 pollingnya, kita kembali lagi ke PowerPoint tadi. Nah, bisa dilihat ya di sini untuk yang hasil tadi yang dari soal yang pertama ini, nah hasilnya langsung terlihat akan bertambah di slide PowerPoint kita. Kemudian untuk yang polling yang kedua tadi juga hasilnya juga terlihat di sini ya. Nah, nanti saat kita slideshow dari awal, nanti siswa bisa melihat hasil dari kesimpulan ini. Jadi akan terlihat tampil di tempat siswa kalau kita dalam bentuk slideshow ya. Nah, selanjutnya untuk kuisnya di sini saya akan mempraktekkan untuk multiple choice dulu ya. Untuk multiple choice-nya di sini ada 3 pertanyaan yang saya siapkan. Misalkan pertanyaannya ini. Nah, cara kita mengaturnya, kita klik aja di sini multiple choice-nya, sudah seperti ini. Karena pilihannya ada 5, kita klik 5 di sini, number of choice-nya 5. Kemudian ini jawaban benarnya, kita klik, jawaban benarnya adalah yang D. Untuk allow selecting ini tidak usah diklik. Jadi kalau kita jawabannya lebih dari 1, baru kita aktifkan yang di sini, kita centang. Kemudian competition mode-nya, kita klik competition mode-nya, sudah seperti ini. Kemudian ini start question with slide, kita tutup. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ini. Kita pilih lagi, ini ada 3 pilihan, berarti kita pilih yang 3. Kemudian jawaban benarnya kita klik, jawabannya adalah A. Competition mode kita aktifkan. Jadi kalau kita ingin mengaktifkan competition mode, kita aktifkan ya untuk soal pilihan ganda. Kita lanjutkan sini soal yang berikutnya. Ini kita multiple choice lagi. Ini ada 4 pilihan ya. Kita klik yang 4. Jawaban benarnya ini yang B, kendaraan bahan bakar bensin, itu sepeda motor ya. Kemudian untuk competition mode-nya kita aktifkan. Nah, ini start question-nya with slide ya. Nanti kita sudah bisa memulai untuk 3 soal ini ya. Saya mempraktekkan. Kita ke sini, kita slideshow. Nah, kita tunggu.
Sini sudah ada 6 peserta yang sudah menjawab, berarti sudah ke 6-6-nya sudah menjawab ya. Kita akhirin. Nanti untuk leaderboardnya bisa kita lihat kalau kita ingin melihat untuk slide ini bisa juga, atau nanti di akhir juga bisa kita lihat. Ini untuk bisa kita jawabannya, ini untuk diagramnya ini bisa kita insert aja reset sebagai slide ya. Sudah seperti ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita klik aja lanjutkannya. Nah, ini untuk soal yang berikutnya, soal kedua. Masih baru ada satu yang mengerjakan. Sudah ke 6-6-nya, kita close submission-nya. Kalau kita lihat leaderboard-nya sementara seperti ini ya. Nah, jadi akan terlihat tampilannya seperti ini. Ini kalau kita ingin melihat leaderboard-nya untuk dua pertanyaan tadi ya, dari 2 pertanyaan tadi. Kalau kita lanjutkan, ini tidak misalnya kita mau simpan sebagai slide untuk 2 pertanyaan tadi juga bisa. Ini kita simpan aja di sini. Kita tutup. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Bisa kita lihat lagi ke 6-6-nya sudah pertanyaannya ya. Ini tinggal kita close submission dulu. Kemudian kita ini tabelnya kita masukkan ke sebagai slide. Nah, kemudian untuk leaderboard-nya bisa kita lihat. Nah, leaderboard-nya. Ini adalah gabungan dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan ketiga tadi ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini kita jadikan insert a slide. Nah, sekarang di sini juga ada untuk leaderboard yang paling kanan ini ya. Kalau kita klik ini. Nah, ini adalah kesimpulannya tadi ya. Dari soal-soal, semua soal yang dijawab oleh siswa, 3 pertanyaan tadi, yang soal tipe multiple choice tadi, ini adalah leaderboard-nya. Kalau kita klik ini, show table, nah ini jawabannya ya, show table-nya. Jadi 3 pertanyaan tadi, ini yang sudah dijawab dalam bentuk seperti ini ya. Ini namanya, ini skornya, ini jawaban benarnya. Ini berarti dia benar 100% 3 orang ini ya. Yang 3 di bawahnya ini menjawab hanya 67%. Jadi kita bisa melihat kalau ini berdasarkan skor, ini berdasarkan kecepatan menjawab. Kalau korek ini berdasarkan jawaban benarnya. Ya, ini yang salahnya berarti di sini ya. Jawaban salahnya. Jadi seperti itu. Bisa kita tutup. Ini untuk ekspor CSV-nya tidak bisa kita lakukan ya, karena kita masih menggunakan akun yang free. Jadi kalau kita menggunakan
meningkatkan ke Pro. Nah, itu bisa kita ekspor ke CSV-nya. Ya. Jadi kalau kita geser seperti ini, nah kalau dalam bentuk ini bisa kita insert ke slide. Jadi kita bisa insert ke slide untuk hasilnya. Nanti kemudian kita slideshow, kita tampilkan lagi ke siswa ya. Kalau kita misalkan dalam kondisi virtual gitu ya, maka kita bisa memilih ini tadi, yang kita klik tadi yang ini, yang pick name, yang nomor 2 dari kanan ini. Nah, ini yang pick name. Jadi pick name ini kita bisa menunjuk salah satu siswa untuk mengerjakan. Misalkan soal ini untuk yang gambarnya warna hijau. Siapakah ini? Dengan kita klik gitu ya. Oh, namanya adalah Atia. Seperti itu. Kita tutup lagi, misalkan kita klik reset ya. Kita klik resetnya. Oh, ditutup dulu ya. Kita klik reset. Kita lihat di sini, misalkan yang ini, warna ini itu adalah Jundan, ya, seperti itu. Itu tentu saja ini bisa terlihat kalau kita secara virtual langsung ya. Ke yang berikutnya, yaitu tadi multiple choice sudah ya. Sekarang workload. Nah, apa sih itu workload? Jadi di sini nanti jawabannya bisa berupa kata-kata ya. Suatu kata, misalkan saja kita perintahkan tuliskan sesuatu tentang kimia. Kita bisa mengklik di sini workload-nya, ini bisa kita geser sini. Ini kita bisa memberikan limit untuk menjawabnya, misalkan hanya 1 kali. Nah, ini kita klik dulu di sini, ini hanya 1 kali. Tapi kalau kita tidak mengklik, berarti dia bisa lebih dari 1 kali. Misalkan saya mintanya hanya 1 kali. Kemudian ini start question with slide ya. Jadi setelah kita slideshow akan langsung berjalan. Kemudian ini waktunya juga kalau kita ingin memberikan kebebasan ya kita tidak tentukan. Atau kita ingin batasi, misalkan waktunya kita tentukan misalkan 2 menit. Nah, kita kasih waktu 2 menit untuk menuliskan sesuatu tentang kimia. Cukup ya, saya. Oke, kita kasih waktunya di sini, kita batasin. Ini hanya untuk 1 kali. Oke, kalau sudah kita tutup di sini, kita slideshow ya. Ya, kita tunggu. Di sini waktunya terus berkurang ya. Tadinya dari 2 menit, ini berkurang. Tinggal 1 menit 39 detik. Kita lihat apakah waktunya ke semua peserta cukup untuk menjawab dalam waktu 2 menit. Kita bisa lihat ya jawabannya. Ini waktunya masih ada ya. Ternyata ke 6 peserta sudah selesai semua. Jadi kita tunggu aja sampai waktunya habis. Nanti dia akan otomatis akan berakhir sendiri ya. Tinggal 40 detik, 39 ya. Kita tunggu. Kalau kita berdasarkan waktu tadi, jadi dia akan bergerak terus waktunya di sini. Ya. Kalau kita menentukan waktunya. Tapi kalau kita ingin mengakhiri otomatis, ya tinggal kita klik yang di sini, close simulation sini. Jadi kita tunggu aja ya sampai waktunya di sini benar-benar habis. Oh ya, sebelumnya kita bisa lihat di sini. Jadi jawabannya seperti ini ya untuk workload itu. Jadi ada yang menjawab, ada yang tampilannya lebih besar. Nah, ini kalau kita dekatkan, yang menjawab seru ini ada 2 orang, 2 peserta ya. Ada yang ini menyenangkan 1, kimia itu seru 1,
Ada yang menjawab bahaya itu 1 orang, ingin jawab asik 1. Nah, tadi sudah habis waktunya, otomatis habis sendiri ya, tanpa kita mengklik yang close the question tadi. Jadi mana yang paling besar, ini adalah berarti jawaban yang banyak dijawab oleh siswa. Coba ini yang high collective answer, ini kita klik, kita aktifkan. Nah, seperti ini. Nah, hack itu ada yang top answer-nya adalah seru tentang kimia itu ya. Jadi kalau kita aktifkan seperti ini. Nah, kalau kita geser lagi, bisa kita simpan dulu. Ini bisa kita ingin simpan, save for review, kita simpan seperti ini. Nah, ini maka di sini warnanya berubah menjadi hijau. Jadi kalau kita ke akhir tayangan, bisa kita lihat di sini di slide yang word cloud ini ya. Setelah kita simpan tadi, kita bisa klik seperti ini. Nah, kita bisa view responnya, bisa kita lihat, kita klik. Nah, ini. Baru kalau kita ingin menjadikan suatu sebagai slide, tinggal kita klik yang ini ya. Set as slide. Nah, ini maka otomatis dia akan muncul di sini, di slide tadi. Seperti itu caranya, bagaimana kita menggunakan kelas point untuk pembelajaran yang menarik ya. Jadi kita sudah menggunakan, mempraktekannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.